Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Universitas Kreatif. Kali ini kita akan mengungkap beberapa kebiasaan manusia yang bisa dibilang cukup aneh dan unik. Dari hal-hal yang mungkin kamu anggap biasa hingga kebiasaan yang membuat kita mengerutkan dahi. Di edisi ini akan membawa kamu untuk menjelajahi sisi lain dari rutinitas manusia sehari-hari. Ayo mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama-sama 10 fakta unik tentang kebiasaan manusia yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Mari kita mulai dengan salah satu kebiasaan yang paling misterius, tidur dengan mata terbuka. Fenomena ini terkenal dengan istilah nocturnal legopalmos. Sementara bagi sebagian orang ini mungkin terdengar seperti mitos. Sebenarnya sekitar 20% dari populasi manusia mengalami kondisi ini. Mereka tidur dengan mata yang tidak sepenuhnya tertutup, membuat mereka tampak seperti terjaga bahkan ketika sebenarnya mereka sedang tidur. Mengapa ini bisa terjadi? Nocturnal legoptalmos seringkali disebabkan oleh masalah dengan saraf atau otot yang mengendalikan kelopak mata. Ini bisa juga menjadi efek samping dari kondisi medis seperti Bell's palsy atau trauma pada mata. Meskipun bisa jadi mengganggu, kebanyakan orang yang mengalami kondisi ini tidak mengalami masalah kesehatan serius. Namun mereka mungkin mengalami mata kering atau iritasi karena kelopak mata yang tidak menutup sepenuhnya. Yang kedua yaitu kebiasaan menggigit kuku. Menggigit kuku adalah kebiasaan yang sangat umum, tetapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini lebih dari sekedar perilaku nervosa? Onychophagia, istilah medis untuk menggigit kuku, seringkali merupakan tanda gangguan kecemasan. Banyak orang yang menggigit kuku sebagai cara untuk mengatasi stres atau kegelisahan mereka. Kebiasaan ini tidak hanya merusak penampilan kuku, tetapi juga dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi jamur dan bakteri. Bahkan dalam kasus ekstrim, menggigit kuku dapat menyebabkan kerusakan pada gusi dan gigi. Jadi, meskipun tampaknya tidak berbahaya, menggigit kuku bisa menjadi indikasi masalah yang lebih besar. Kita bergeser yang ketiga, yaitu berbicara sendiri. Berbicara sendiri mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, tetapi sebenarnya ini adalah kebiasaan yang cukup umum. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri seringkali dianggap sebagai tanda dari gangguan mental. Tetapi, studi menunjukkan bahwa berbicara dengan diri sendiri bisa membantu dalam berbagai cara. Orang yang berbicara dengan diri sendiri dapat menggunakan teknik ini untuk merencanakan kegiatan, mengatasi masalah, atau bahkan mengelola emosi mereka. Berbicara dengan diri sendiri juga dapat membantu memperkuat memori dan fokus. Jadi, jika kamu sering melakukannya, mungkin itu adalah cara otak kamu untuk membantu diri sendiri berfungsi lebih baik. Kita masuk yang keempat, yaitu kebiasaan tidur bersama hewan peliharaan. Tidur bersama hewan peliharaan adalah kebiasaan yang sangat umum, terutama di kalangan pemilik hewan peliharaan. Pet sleep sharing atau tidur dengan hewan peliharaan tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga dapat mengurangi stres dan kecemasan. Banyak orang merasa lebih aman dan tenang saat tidur bersama anjing atau kucing yang mereka sayangi. Penelitian menunjukkan bahwa tidur bersama hewan peliharaan dapat meningkatkan kualitas tidur dan membantu mengurangi tingkat kecemasan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti potensi alergi atau masalah kebersihan. Jika dilakukan dengan benar, tidur bersama hewan peliharaan bisa menjadi pengalaman yang sangat positif. Kita beranjak yang kelima, yaitu kebiasaan mengumpulkan barang. Hoarding atau kebiasaan mengumpulkan barang secara ekstrim adalah perilaku yang bisa sangat mengganggu. Orang yang mengalami hoarding seringkali merasa kesulitan untuk membuang barang-barang mereka, bahkan ketika barang-barang tersebut sudah tidak berguna. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial mereka. Hoarding seringkali berhubungan dengan gangguan mental seperti OCD atau gangguan kecemasan.
Ruangan yang dipenuhi barang-barang yang menumpuk tidak hanya menyulitkan untuk berfungsi sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi resiko kesehatan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami hoarding, penting untuk mencari bantuan profesional. Yang keenam adalah obsesi terhadap keteraturan. Beberapa orang memiliki obsesi terhadap keteraturan yang ekstrim, di mana mereka merasa perlu untuk mengatur barang-barang mereka dengan cara tertentu atau mengikuti rutinitas yang sangat spesifik. Ini bisa menjadi tanda dari gangguan obsesif kompulsif atau OCD atau gangguan kecemasan. Orang yang mengalami obsesi terhadap keteraturan mungkin merasa tertekan atau cemas jika rutinitas mereka terganggu atau jika barang-barang mereka tidak teratur seperti yang mereka inginkan. Kebiasaan ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan hubungan sosial. Jika kamu merasa tertekan karena rutinitas atau keteraturan, penting untuk mencari dukungan. Kita masuk yang ketujuh, hobi aneh dari mengoleksi bonsai hingga menyulam. Hobi yang tampaknya aneh seringkali merupakan cara bagi seseorang untuk mengekspresikan kreativitas atau mengatasi stres. Mengoleksi bonsai atau menyulam mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi yang melakukannya, ini adalah bentuk pencapaian dan relaksasi. Hobi-hobi ini dapat memberikan rasa pencapaian dan mengurangi stres. Menyulam atau merawat bonsai memerlukan ketelitian dan kesabaran, dan seringkali menjadi bentuk meditasi aktif. Jika kamu memiliki hobi yang tampaknya aneh, ingatlah bahwa ini bisa menjadi cara yang sangat positif untuk mengekspresikan diri dan mengatasi stres. Yang kedelapan yaitu ritual pagi yang unik. Banyak orang memiliki ritual pagi yang unik untuk memulai hari mereka. Ini bisa termasuk minum kopi dengan cara tertentu, melakukan latihan khusus, atau bahkan membaca mantra. Ritual ini memberikan rasa rutinitas dan membantu mempersiapkan mental untuk hari yang akan datang. Ritual pagi dapat membantu menetapkan suasana hati untuk hari tersebut dan meningkatkan produktivitas. Jika kamu memiliki ritual pagi yang membuat kamu merasa lebih siap menghadapi hari, itu mungkin adalah cara kamu untuk membangun momentum dan semangat. Yang kesembilan yaitu kebiasaan makan yang tidak biasa. Beberapa orang memiliki kebiasaan makan yang tidak biasa, seperti makanan ekstrim atau kombinasi yang tampaknya aneh. Misalnya, ada yang suka mencampurkan selai kacang dengan pizza atau mencoba makanan yang sangat pedas. Kebiasaan makan ini bisa mencerminkan rasa ingin tahu atau kreativitas dalam kuliner. Meskipun beberapa kombinasi makanan mungkin terdengar aneh, ini bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi rasa baru dan mendapatkan pengalaman kuliner yang unik. Kita masuk yang ke-10 yaitu kebiasaan mencuci tangan berulang-ulang. Mencuci tangan adalah kebiasaan baik, tetapi beberapa orang mungkin merasa perlu untuk mencuci tangan mereka berulang kali. Ini bisa menjadi tanda dari obsesi kebersihan yang seringkali berhubungan dengan gangguan kecemasan atau OCD. Orang yang mengalami obsesi kebersihan mungkin merasa tertekan jika mereka tidak bisa mencuci tangan mereka dengan frekuensi yang mereka inginkan. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kebiasaan ini, penting untuk mencari dukungan profesional atau konsultasi. Dan itulah 10 fakta unik tentang kebiasaan manusia yang mungkin terdengar aneh tetapi sangat menarik. Dari tidur dengan mata terbuka hingga kebiasaan makan yang tidak biasa. Setiap kebiasaan ini menawarkan pandangan yang menarik tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Universitas Kreatif. Jika kalian menikmati video ini, bagilah konten ini kepada sahabatmu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.